Salam sejahtera untuk kita semua. Hai para sedulur, selamat datang di channel Adi Putra. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberi kelancaran dalam setiap urusan. Untuk kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, saya doakan rezekinya terus mengalir deras, semakin berkah, dan segala impiannya tercapai. Amin. Pertarungan Ken Arok dan Tunggul Ametung menceritakan kisah seorang pemuda licik dan ambisius bernama Ken Arok yang berhasil merebut kekuasaan di Tumapel, setelah membunuh penguasa tiran, Tunggul Ametung, dengan bantuan keris sakti dari Empu Gandring. Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang diakini akan melahirkan keturunan raja besar. Dengan cerdik, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan kemudian mendirikan kerajaan Singhasari setelah mengalahkan Kediri. Namun, keris yang digunakannya membawa kutukan, dan akhirnya Ken Arok tewas oleh senjata yang sama. Meski demikian, warisannya terus berlanjut melalui keturunannya, yang membawa Singhasari menuju kejayaan. Di tanah Tumapel, pada masa di mana kerajaan-kerajaan Jawa berdiri kokoh dengan sejarah yang dipenuhi perseteruan, hidup seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukan berasal dari keturunan ningrat atau bangsawan, melainkan seorang rakyat jelata yang dikenal licik, cerdik, dan memiliki ambisi besar. Hidupnya penuh petualangan di hutan-hutan Jawa, dari seorang pencuri kecil hingga menjadi tokoh yang menentukan sejarah kerajaan Singhasari. Ken Arok adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil hidup keras di jalanan. Ia dibesarkan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Bersama ayah angkatnya, Ken Arok belajar banyak tentang kehidupan dan cara bertahan hidup. Namun, di dalam dirinya tumbuh hasrat yang jauh lebih besar. Ken Arok menginginkan kekuasaan. Pada masa itu, Tumapel dikuasai oleh seorang aku, penguasa daerah, yang kuat bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah seorang penguasa yang ditakuti. Ia memiliki banyak prajurit yang setia dan wilayahnya meluas di sekitar Tumapel. Meskipun kuat, Tunggul Ametung juga dikenal kejam dan tiran dalam memerintah rakyatnya. Ken Arok, dengan kecerdikan dan keberaniannya, berhasil masuk ke dalam lingkungan istana Tunggul Ametung dan menjadi salah satu orang kepercayaannya. Namun, meski telah dekat dengan penguasa, ambisinya tidak berhenti. Ken Arok jatuh hati pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang terkenal akan kecantikan dan kebijaksanaannya. Suatu ketika, Ken Arok melihat Ken Dedes secara tidak sengaja ketika angin meniupkan kainnya, dan ia melihat tanda keagungan di tubuh Ken Dedes, tanda yang diyakini bahwa keturunannya akan menjadi raja besar. Disinilah Ken Arok meyakini bahwa takdirnya harus bersatu dengan Ken Dedes dan ia harus mengambil alih kekuasaan. Ken Arok menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Ia meminta bantuan seorang empu sakti bernama Empu Gandring untuk membuatkan keris yang memiliki kekuatan gaib. Keris ini dipercaya sangat ampuh dan mampu membunuh siapapun yang mengenainya. Namun, keris tersebut membawa kutukan yang kelak akan membawa malapetaka bagi para pemiliknya. Setelah menerima keris dari Empu Gandring, Ken Arok tak menunggu lama. Ia menyelinap ke kediaman Tunggul Ametung dan menikamnya hingga tewas dengan keris gaib itu. Untuk menghilangkan kecurigaan, Ken Arok menyusun siasat dengan menuduh seorang prajurit lain sebagai pembunuhnya. Dengan cerdik, Ken Arok berhasil menguasai situasi. Tunggul Ametung telah mati, dan Ken Arok perlahan mengambil alih kekuasaan di Tumapel. Ia pun menikahi Ken Dedes, wanita yang diyakininya akan menjadi perantara takdir besar baginya. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok tidak berhenti di situ. Ia memiliki ambisi yang lebih besar, untuk mendirikan sebuah kerajaan yang lebih kuat dan menaklukkan Jawa. Langkah pertama Ken Arok setelah mengambil alih Tumapel adalah melawan kerajaan Kediri yang saat itu berkuasa. Dengan taktik dan strategi perangnya yang brilian,
Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Singhasari. Namun, takdir keris Empu Gandring yang terkutuk mulai menampakkan dampaknya. Keris yang digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung ternyata membawa kutukan yang mengerikan. Satu persatu, orang-orang yang terkait dengan keris tersebut mulai mengalami kematian tragis, termasuk Ken Arok sendiri yang akhirnya tewas ditikam oleh keris yang sama oleh salah satu anak dari Tunggul Ametung, yang ingin membalas dendam. Meskipun begitu, warisan Ken Arok tak dapat diabaikan. Melalui keturunannya dengan Ken Dedes, Singhasari berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kejayaan Singhasari diteruskan oleh raja-raja berikutnya, terutama Kertanegara, yang menjadi raja besar di Nusantara. Pertarungan Ken Arok dan Tunggul Ametung menjadi simbol bagaimana ambisi, kecerdikan, dan kejahatan dapat mengubah nasib seseorang dan membentuk sejarah sebuah bangsa. Meski jalannya dipenuhi pengkhianatan dan kutukan, Ken Arok berhasil membuka jalan bagi berdirinya kerajaan besar yang mengukir sejarah panjang di tanah Jawa.